Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Shita. Hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 2, manfaat energi pada pembelajaran 5. Nah, sebelum memulai pembelajaran, silahkan teman-teman persiapkan dulu buku tema 2, buku tulis, dan alat tulisnya ya. Sudah ya teman-teman? Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya teman-teman. Pada pembelajaran 5 ini, kita akan belajar muatan SBDP dan muatan IPS. Pada muatan SBDP, kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.3 dan 4.3. Sedangkan pada muatan IPS, kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Teman-teman, muatan pelajaran yang akan kita pelajari pertama yaitu SBDP, mengenal tanda dalam notasi angka. Kita sudah bisa menyanyikan notasi angka dari yang terendah sampai notasi tertinggi. Sekarang, kita akan belajar berbagai tanda yang terdapat dalam notasi angka. Notasi angka atau not angka ditulis dalam angka. Deretan nada dalam not angka disebut solmisasi. Ayo kita perhatikan not angka berikut ini. Not angka 1 disebut dengan do. Not angka 2 disebut dengan re. Not angka 3 disebut dengan mi. Not angka 4 disebut dengan fa. Not angka 5 disebut dengan sol. Not angka 6 disebut dengan la. Dan not angka 7 disebut si. Pada solmisasi, kita tidak menemukan angka 0. Angka 0 dalam not angka tidak memiliki nada. Angka 0 disebut sebagai tanda diam atau tanda berhenti. Notasi angka juga memerlukan beberapa tanda yang lain untuk memperjelas penulisan notasi. Tanda-tanda yang digunakan dalam notasi angka adalah sebagai berikut ini. Tanda-tanda yang digunakan dalam notasi angka. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik dalam notasi angka ada 3 macam. Ada tanda titik di atas not, di bawah not, dan di belakang not. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah dijelaskan apa itu titik di atas not, di bawah not, dan di belakang not ya. Selanjutnya yang kedua yaitu garis mendatar. Garis mendatar di atas not adalah tanda nilai ketukan. Garis ini dapat membagi nilai nada menjadi setengah, seperempat, atau 1/8 ketukan. Pada contoh gambar di samping, kedua nada berada dalam satu ketukan. Masing-masing nada memiliki setengah ketukan. Sudah jelas ya teman-teman, tanda-tanda yang digunakan dalam notasi angka. Nah, selanjutnya teman-teman akan belajar menyanyikan not-not angka pada lagu Aku Anak Indonesia. Mari kita perhatikan penjelasan berikut ini ya. Birama 4/4 pada lagu Aku Anak Indonesia. Kita sudah pernah mengenal birama. Birama adalah ketukan yang berulang secara teratur. Ketukan tersebut dituliskan pada ruas-ruas birama. Jumlah ketukan dalam setiap ruas birama sama banyak. Sekarang kita akan mempelajari birama pada lagu Aku Anak Indonesia. Birama lagu Aku Anak Indonesia adalah 4/4.
Birama 4/4 berarti bahwa dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Setiap not bernilai 1/4 ketukan. Mari kita amati penggalan notasi lagu Aku Anak Indonesia berikut ini ya. Silahkan teman-teman amati penggalan notasi lagu Aku Anak Indonesia berikut ini. Nah, teman-teman bisa melihat satu ruas birama yang terdiri dari angka 1 atau do, 2 atau re, dan 3 atau mi. Nah, terdapat 4 angka, yaitu 1, 1, 2, 3 atau do, do, re, mi. Dalam satu ruas birama berisi 4 ketukan. Nah, nilai setiap ketukan yaitu setengah. Garis di samping angka-angka tersebut dinamakan garis birama. Selanjutnya kita perhatikan ada angka 4 dan 3 yang diberi garis di atasnya. Atau nada fa dan mi ada garis di atasnya. Hal tersebut berarti kedua nada berada pada satu ketukan. Setiap nada bernilai 1/8 ketukan. Selanjutnya ada angka 5 dan di belakangnya terdapat ada tanda titik. Artinya satu nada berada pada 2 ketukan. Dinyanyikan lebih panjang. Nah, ini kalian pernah mempelajari pada pembelajaran sebelumnya ya. Tanda titik setelah angka yaitu berarti nada tersebut dinyanyikan lebih panjang. Sudah jelas ya teman-teman? Nah teman-teman, sekarang mari kita menyanyikan not-not angka pada lagu Aku Anak Indonesia secara bersama-sama yuk. Perhatikan video berikut ini ya. Notasi angka lagu Aku Anak Indonesia. Halo teman, Uni akan menemani kita belajar nih. Kali ini kita akan mengamati notasi angka pada lagu Aku Anak Indonesia. Perhatikan teman, not angka berwarna merah adalah nada tinggi, sedangkan not angka berwarna hitam adalah nada sedang. Ayo kita amati notasi angka lagu ini dengan seksama. Sekarang, cobalah mainkan notasi angka lagu ini dengan alat musikmu. Dah! Muatan pelajaran yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu IPS. Kita sudah menyanyikan notasi lagu Aku Anak Indonesia. Sebagai anak Indonesia, kita patut berbangga terhadap kekayaan budaya Indonesia. Selain itu, Indonesia juga dianugerahi kekayaan alam. Salah satunya yaitu sumber daya batu bara. Mari kita cari tahu lebih lanjut yuk. Ayo mengamati. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam. Batu bara adalah salah satunya. Apakah kamu tahu apa saja manfaat dari batu bara? Nah, teman-teman,
Silahkan perhatikan gambar berikut ini. Berdasarkan gambar tersebut, buatlah pertanyaan tentang pemanfaatan batu bara pada gambar di atas dan tuliskan pada kolom berikut ini ya. Nah, selanjutnya teman-teman akan belajar manfaat batu bara. Manfaat batu bara yaitu yang pertama, menghasilkan metanol. Bahan bakar cair untuk menggerakkan mesin di industri. Bahan bakar kompor briket untuk memasak kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, manfaat batu bara yaitu sebagai pembangkit listrik. Bahan bakar untuk pembangkit listrik. Dan yang terakhir, manfaat batu bara yaitu menghasilkan gas. Bahan bakar gas untuk industri dan pembangkit listrik tenaga gas. Sudah jelas ya teman-teman manfaat batu bara. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang termasuk dalam golongan batuan sedimen. Proses pembentukan batu bara membutuhkan waktu berjuta-juta tahun. Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang mengendap selama berjuta-juta tahun. Di Indonesia, terdapat beberapa daerah penghasil batu bara. Daerah tersebut antara lain Bukit Asam di Tanjung Enim atau Sumatera Selatan, Kota Baru di Pulau Laut atau Kalimantan Selatan, dan Sungai Berau di Samarinda, Kalimantan Timur. Tambang batu bara juga terdapat di Bengkulu, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua loh. Batu bara merupakan sumber energi yang selama ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari rumah tangga, usaha kecil, sampai industri. Batu bara cukup berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang termasuk dalam kategori batuan sedimen. Proses pembentukan batu bara membutuhkan waktu hingga berjuta-juta tahun lamanya. Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang kemudian mengendap selama berjuta-juta tahun dan mengalami proses pembentukan batu bara. Nah, teman-teman, kita sudah mengetahui manfaat batu bara dalam berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Batu bara termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kita harus menggunakannya dengan bijaksana. Selain itu, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk mencegah penambangan ilegal. Dengan demikian, ketersediaan sumber daya batu bara akan tetap terjaga. Terima kasih teman-teman karena telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga ilmu yang didapat kita hari ini bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Salam cemerlang, cerdas, menyenangkan, riang, gemilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.